Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Education. Melanjutkan pertemuan sebelumnya di mana kita telah membangun sebuah server untuk domain controller. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggunakan service Active Directory. Kita langsung aja buka virtual machine server domain controller yang kemarin kita buat. Dari sini kita bisa cari service Active Directory di all program ya. Kita pilih yang Active Directory User and Computers. Supaya gampang, kita pintu taskbar aja. Oke, kita coba buka. Nah, berikut tampilan Active Directory-nya ya. Di sini ada nama domain yang sebelumnya kita buat ya. Active Directory ini berfungsi untuk memudahkan operasional dan menyimpan informasi komputer, user, group, organization unit atau OU, ataupun policy secara terpusat. Dengan adanya administrasi secara terpusat, maka celah keamanan pun akan dapat diminimalisir. Oke, kita langsung coba aja untuk membuat satu user untuk trial. Untuk membuat hierarki di Active Directory agar lebih terstruktur, lebih baik kita membuat hierarki misalnya berdasarkan divisi ya. Kita pilih new, kita pilih organizational unit. Misalnya namanya di sini IT misalnya. Kemudian di OU IT ini kita akan buat lagi OU baru, yaitu OU untuk user. Kemudian yang kedua kita buat juga OU untuk komputer. Sekarang kita coba membuat satu user untuk divisi IT ya. Kita klik kanan, new, kemudian user. Kita buat user logo name-nya. Next. Password. Di sini ada 4 pilihan. Jika ingin dipilih, misalnya nih, yang pertama user harus mengganti password saat log on session berikutnya. Yang kedua, user nggak bisa ganti password selain apa yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga, kita buat password ini nggak pernah expired karena bisa jadi ada policy yang mengatur kalau password harus diganti per bulan misalnya. Kemudian yang keempat, akun akan di-disable setelah kita create akun ini. Untuk saat ini, kita uncheck semua ya. Next, finish. Oke, jika kita sudah buat usernya, sekarang kita beralih ke kliennya. Kita coba login ke klien. Kalau kita udah berhasil login di klien, pertama kita pastikan dulu server dan klien ini berada di jaringan yang sama. Caranya kita masuk ke mesin, setting, juga sama, mesin, setting. Nah, di sini udah sama ya. Internal network dengan nama network domain. Oke. Kemudian kita setting IP untuk klien. Kita pastikan menggunakan segmen IP yang sama ya dengan segmen IP server. Di sini saya menggunakan IP 1.31. Default gateway-nya dan DNS-nya menggunakan IP dari server
domain controller ya. Kemudian jika sudah, oke, close. Coba kita ping. Udah connect. Kita coba ping berdasarkan nama domainnya ya, ed.com. Nah, sudah bisa juga ya, berarti DNS-nya sudah jalan. Sekarang kita akan mencoba untuk join domain. Caranya kita klik Windows, kemudian komputer, klik kanan, properties. Di sini ada change setting, pilih, kemudian change. Nah, di sini komputer name-nya silakan diganti jika perlu. Kemudian di sini domainnya masukkan nama domain yang sebelumnya kita bangun. Oke. Di sini muncul pop-up menanyakan mau join domain atas izin siapa. Kita bisa masukkan username dari server domain controller. Jika muncul pop-up seperti ini, berarti kita sudah berhasil join domain. Oh iya, untuk join domain, kita bisa menggunakan user dari Active Directory ya. Dengan catatan, user tersebut menjadi member dari grup domain admin. Kemudian di apply, oke. Jadi, jika kita ingin join domain di komputer lain, kita bisa menggunakan user Muhammad Rohadi ini. Oke, jika sudah, kita klik OK. Komputer akan minta restart. Close, restart now. Nah, jika sudah berhasil join domain, berarti komputernya harusnya sudah terdetek di Active Directory. Nah, di sini ya, defaultnya akan lari ke folder computers. Kita harus pindahkan manual, move to OU komputer di IT ya. Kita kembali ke klien. Sekarang kita coba login menggunakan user yang tadi kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil login dengan menggunakan user Muhammad Rohadi. Kita bisa cek di sini ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil ya membuat sebuah user melalui Active Directory. Kemudian kita coba join domain di client. Kita login juga menggunakan user yang tadi kita buat. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai sini. Kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai web server. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.